Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang membahas seputar warung sembako. Dan kali ini kita akan ngomongin penjualan dari jajanan anak-anak sampai jajanan orang dewasa. Seberapa untungkah penjualan dari ciki-cikian ini? Saksikan terus videonya sampai selesai. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ketika akan menjual jajanan anak-anak atau ciki-cikian ini, tentunya kita harus mencari grosiran atau agen yang menjual jajanan anak-anak yang ada di sekitar kita yang paling murah. Karena apa? Sebab kalau kita mendapatkan barang yang murah, tentu kita mendapatkan profitnya yang agak lumayan. Di manakah agen yang termurah? Ya tentu kita harus mencari yang ada di sekitar kita. Nah, di Ciledug ini, di tempat saya tinggal, agen ciki-cikin itu lumayan banyak. Tapi setelah kita atau saya kunjungi, ternyata memang rata-rata keuntungan dari penjualan jajanan anak-anak itu, kalau di kalau kita beli secara rencengan, rata-rata untungnya 1000 sampai 1500 per renceng. Kalau perencengnya 10 piece, biasanya kita mendapatkan modalnya itu 4000. Kalau tapi rata-rata satu renceng itu sih 12 isinya, jadi 5000-an modalnya satu renceng. Nah, setelah kita mendapatkan grosir yang murah, tentu kita akan mengambil barang sebanyak-banyaknya. Nah, di toko saya ini memang untuk penjualan jajanan anak-anak ini atau ciki-cikian ini memang sangat terbatas. Sebab apa? Karena display barangnya cuman ada satu rak. Nah, satu rak ini cuman ada berapa tingkat tuh? 1, 2, 3, 4 tingkat. Jadi tidak bisa saya itu mendisplay barang banyak gitu, atau mencari atau membeli jajanan beberapa banyak item gitu. Jadi cuman ya paling banyak itu 10 macem ciki-cikian atau jajanan anak-anak. Untuk jajanan anak-anak atau ciki ini harganya sudah pasti jelas gitu ya, nggak bisa ditaikin atau diturunin. Ciki-ciki itu kan rata-rata harganya 1000 sampai dengan 2000 rupiah. Jadi nggak ada ciki yang harganya 3000, 2,5, nggak ada. Mungkin ada, tapi ya mungkin warungnya aja yang jualnya agak mahalan gitu. Nah, jadi nggak bisa kita mempermainkan harga untuk harga ciki yang 1000 atau yang 2000. Tapi kalau yang harganya ciki atau roti, ya roti itu yang kayak misalkan gandum, sari gandum atau aroma biskuit tuh, yang kayak gini nih tuh, better tuh, itu masih bisa kita mainkan harga. Nah, di situ memang untungnya ya kecil juga sih, nggak bisa gede gitu. Kayak saya ini kayak ngambil roti-roti yang begini nih, ngambilnya untung paling 1000, nggak bisa lebih dari 1000 lebih, paling 1000 atau 500 perak. Nah ya kan, kalau yang kayak gini-gini tuh Oreo
beng-beng itu kan harganya udah pasti ada bandrolnya gitu 2 ribuan. Nggak bisa kita semena-mena menjual 3 ribu. Bisa sih jual 3 ribu, cuman kagak laku gitu. Terus untungnya gimana kalau untuk jualan jajanan anak-anak kayak gini? Ya untungnya emang udah terukur gitu ya. Misalkan satu renceng untungnya 1.000. Kalau 2 renceng ya tinggal di kelipatannya aja gitu. Sedangkan untuk yang jajanan anak-anak dewasa tuh kayak sari gandum, biskuit aroma dan yang lain-lainnya ya kita bisa untung gede juga gitu. Satu piece itu bisa untung 1.000. Tapi kalau jualnya lebih dari satu, misalkan 3 atau 5 bahkan sedus dalam sehari, ya kita bisa untung lumayan, bisa sampai 10.000 lebih gitu. Tapi memang kalau untuk jajanan anak-anak ini memang keuntungannya, kalau saya bilang, kalau bisa saya simpulkan, itu bisa terukur gitu. Modal pun sebenarnya juga berpengaruh juga ya. Emang kalau untuk jualan jajanan anak atau ciki ini modalnya memang nggak sebanyak banget gitu. Kita modal 500 ribu aja sudah banyak banget tuh yang kita beli gitu. Kalau 500 ribu kan bisa cuman beli sekarung beras doang, ya kan. Tapi kalau ciki 500 ribu bahkan sampai 1 juta itu udah banyak banget gitu. Banyaknya itu maksudnya banyak item, banyak jenis ciki gitu. Terus kenapa sih display barangnya nggak digantung? Kalau ada yang nanya kayak gitu, ya karena memang warung yang saya bangun ini memang berkonsep ala-ala minimarket. Bisa aja sih digantung, cuman memang kurang menarik menurut saya. Karena memang kalau kita perhatikan, minimarket itu nggak ada tuh barang dagangan yang digantung-gantung. Yang digantung itu kan biasanya warung-warung masih model gaya lama gitu kan. Nah kalau Ninomart ini kan memang terus berinovasi supaya minimal mendekati minimarket gitu. Nggak ada tuh jajanan-jajanan yang digantung-gantung. Boleh-boleh aja sih digantung, cuman memang menurut saya itu kurang menarik. Jadi merusak pandangan mata juga, kayaknya kita kerepotan kalau misalkan ada yang belanja. Misalkan cikinya digantung, terus ada orang yang belanja. Kita kan mau nggak mau motongin lagi gitu. Beda kalau kita model display barangnya di rak, tinggal ngambil aja, anak-anak tinggal ngambil terus bayar kayak gitu. Saya itu belanja jajanan anak itu seminggu sekali, karena memang untuk mengukur juga sebenarnya kemampuan belanja warga sini, warga anak, terutama anak-anak ya. Dalam seminggu itu kita habis berapa? Apakah dalam seminggu semuanya disikat habis sama anak-anak atau bagaimana? Dan alhamdulillah dalam seminggu itu setiap saya belanja itu habis. Maksudnya saya tuh belanja tiap minggu itu hampir 1 juta gitu, paling sedikitnya 500 ribu. Nggak tahu deh itu 500 ribu dalam seminggu belanja jajan anak itu apakah dilihatnya bagus atau bagaimana. Tapi menurut saya belanja mingguan itu, belanja jajan anak itu dalam seminggu 500 hingga 1 juta itu menurut saya sih bagus. Sebab ya berarti laku keras gitu jajanan anak-anak. Kalau masalah untung, saya kalau untuk jajanan itu nggak terlalu saya pikirkan. Yang penting dagangan saya habis gitu. Kalau masalah untung, saya nggak terlalu fokus ke jajanan anak-anak. Yang penting ada aja di sini, karena sebabnya juga karena tempatnya itu kurang apa ya, kurang mencukupi gitu. Saya cuma ada satu rak ini aja gitu. Ya, jadi nggak bisa ngisi
jajan anak tuh sebanyak-banyaknya, ya secukupnya aja, semuatnya rak ini aja gitu. Oke, demikianlah pecinta warung video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi seberapa untungkah penjualan jajanan anak-anak ini atau ciki-ciki ini? Ya begitu adanya. Saya akhiri video kali ini. Salam sembako Indonesia.